Halo Tribuners, kali ini kita sedang berada di gedung Satlantas Polresta Solo, tepatnya gedung untuk mengurus SIM. Nah, yang menarik saat ini adalah bagaimana mengurus SIM di tengah pandemi COVID-19. Sekarang kita sudah bersama dengan Kasat Lantas Polresta Surakarta, Kompol Afrian. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana proses mengurus surat izin mengemudi atau SIM di tengah pandemi corona di Satlantas Polresta Solo. Oke, mungkin bisa dijelaskan Dan untuk awalnya nanti seperti apa? Ya, selamat pagi Tribuners. Jadi pada saat ini Satpas Polresta Surakarta itu kita menerapkan sistem protokol kesehatan berupa termogan, kemudian penyemprotan antiseptik, kemudian cuci tangan untuk mencegah peredaran ataupun penyebaran virus corona. Dari awal nanti kita akan masuk bersama-sama dengan kita. Nanti tahap-tahapannya kita akan lalui sampai di tahapan di praktek. Kemudian untuk mengurangi kepadatan di sini di Satpas khususnya kita menerapkan sistem masuk itu sebanyak 20 orang, nanti sudah keluar satu baru masuk lagi. Untuk mengurangi kepadatan lagi, kita mempunyai tempat SIM drive-thru, kita sebut angkringan. Angkringan di sana terdapat pelayanan publik berupa perpanjangan SIM dan juga SKCK. Jadi kita mengurangi kepadatan tersebut, kita pecah untuk khususnya pelayanan hal publiknya. Mungkin kita bisa mulai langsung. Kita coba ya. Yang pertama kita ke tempat loket formulir dulu, mengambil nomor antrian. Masnya mungkin kita ambil, Mas ini, Mas Rian. Nanti ditanyakan keperluannya apa. Ambil formulir dulu. Ini formulir sekaligus dengan nomor antrian. Oke, Tribuners, jadi sebelum mengurus SIM masuk, kita akan terlebih dahulu mampir ya biasanya untuk mengambil formulir. Mengambil formulir ini di loket pengambilan formulir. Saat kita masuk sudah ada petugas yang bersiap dan petugasnya juga terlihat menggunakan face shield dan juga sarung tangan gitu. Oke, nanti kita akan dapat nomor antrian seperti ini. Kemudian formulir juga. Lanjut ke pemeriksaan suhu badan. Di tahapan di awal kita langsung ke tempat cuci tangan. Begitu Tribuners, tadi kita sudah melewati beberapa tahap di depan. Jadi mengurus SIM di tengah pandemi, jaga jarak untuk masuk, kemudian ada bilik disinfektan, juga pengukuran suhu dan lain sebagainya, pengambilan formulir. Sekarang kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ini apa nih? Ini selanjutnya kita persiapan untuk pelaksanaan pendataan untuk ujian teori. Nanti setelahnya baru ke ujian praktik. Oke, mari kita lihat langsung.
Tribuners, ternyata teknologi yang dipakai di Polresta Solo ini atau Satlantas Polresta Solo sudah canggih, karena memang untuk antrian masuk membuka juga ada barcode. Jadi barcode ini berfungsi untuk membuka pintu dalam ruang ujian. Mari kita coba langsung aja seperti apa. Ini salah satu cara untuk mencegah, dan yang masuk ke sini memang benar-benar yang hanya untuk melakukan pengurusan. Jadi kalau yang ngantar itu kita prioritaskan di luar, yang masuk di dalam. Jadi ruang ini tetap terbatas dan tidak semua orang bisa sembarangan masuk. Ternyata untuk pelayanan di Polresta Surakarta sudah lengkap, karena loket sendiri ada yang untuk registrasi khusus ibu hamil, lansia, dan difabel. Jadi memang ada loket khusus untuk orang-orang yang memang rentan gitu ya, seperti ibu hamil, lansia, dan juga difabel ini. Dan juga kursi tunggunya juga sudah diberikan tanda untuk menjaga jarak. Oke, setelah dari proses loket registrasi, kemudian sekarang kita sudah ada di bilik untuk mengambil gambar atau foto di SIM. Oke, diserahkan. Ini tinggal identifikasi, walaupun saat ini harus memakai masker, saat pengambilan foto tetap harus dilepas. Jadi nanti tahu mukanya tetap, wajahnya tetap terlihat. Jadi Tribuners, setelah tadi beberapa tahap sampai di tahap identifikasi, ngambil foto, kita ke ruang pencerahan biar yang jomblo-jomblo bisa tercerahkan. Bercanda ya, biar edukasi kepada peserta ujian SIM, bagaimana caranya semua dalam hal tata tertib berlalu lintas bisa terpenuhi. Oke? Di sini ruang pencerahan terdapat berbagai materi persiapan untuk ujian, pengetahuan seputaran untuk ujian mengemudi. Ya, yang kita ketahui, kita berikan sedikit tentang pengetahuan seputar kendaraan bermotor ataupun pesan-pesan yang harus kita sampaikan kepada peserta ujian SIM. Seperti ini iklan edukasi tentang penggunaan tidak menggunakan handphone sambil berkendara, agar nanti peserta ujian SIM itu tahu dan sadar bahwa menggunakan handphone sambil berkendara itu dilarang. Dan di sini yaitu tadi, karena namanya ruang pencerahan, agar tercerahkan dan diberi pengetahuan tentang mengemudi. Di sini juga banyak terdapat buku-buku tentang lalu lintas ya.
Ya, ini ada apa? Buku ujian, kumpulan soal ujian. Jadi menambah pengetahuan dari teman-teman yang mau Tribuners yang akan melaksanakan ujian. Kalau mau belajar dulu di sini boleh, tapi tidak untuk dibawa pulang. Silakan. Ini ada pengetahuan bagaimana tata tertib ataupun hal-hal yang harus dilakukan saat mengundi, sebelum mengundi, dan sesudah mengundi. Setelah tadi di ruang pencerahan, kita lanjutkan ke tempat ujian audio visual integrated system. Jadi ujian teorinya itu bersifat tidak lagi tertulis, namun menggunakan komputer, dan juga agar menjamin rekapan nilai itu tidak ada hal-hal yang dibuat-buat. Jadi murni dengan sistem computerized. Jadi si peserta ujian SIM dapat melaksanakan dan semua terekod dengan baik. Dan masuknya juga harus pakai QR code yang diberikan tadi. Lagi Tribuners. Jadi ini seperti tiket untuk masuk ke pintu-pintu. Jadi sembarang orang tidak bisa masuk saat tes ini. Oke Tribuners, kali ini saya berkesempatan untuk mencoba bagaimana untuk melaksanakan ujian teori apa namanya? Ujian AFIS ya. Oke, namanya ujian AFIS untuk nanti mengetahui kemampuan kita atau teori kita tentang berkendara ini. Ya, oke Tribuners, dari ujian teori tadi sekarang kita terakhir akan ke mana ini? Dan kita setelah ini melaksanakan ujian praktek langsung. Jika yang SIM A ya menggunakan mobil, SIM C menggunakan motor yang sudah kita sediakan. Oke Tribuners, kali ini kita sudah ada di lapangan ujian praktek SIM. Jadi ujian praktek SIM di tengah pandemi tetap sama aja, harus ada ujian praktek. Untuk ujian praktek ini sebelum ujian ada pencerahan, nanti dijelaskan oleh Aibda Andi. Setelah lolos dari ujian AFIS komputer, melaksanakan yang terakhir ke lapangan uji praktek teori ya. Ini yang langkah terakhir. Untuk yang pertama melaksanakan uji praktek roda 2. Kita ada 2 motor manual dan motor matic. Kita langkah pertama melaksanakan ujian yang pertama 2 kali angka 8, mulai dari start arah ke kiri melingkar angka 8 sebanyak 2 kali. Apabila jatuh diulang sekali lagi, dari awal lagi diulang 2 kali ya, 2 kali kesempatan nanti ya. 1, 2, lolos dari lingkaran 2 kali angka 8, melanjutkan ke reaksi. Ya, reaksi, kita perhatikan tuh reaksi startnya dari sini ya Pak ya. Ini tengah itu contohnya yang di sini. Start dari sini, pusneling harus melaksanakan kosong, dikosongkan dulu. Pusneling harus kosong, langsung melaksanakan speed 1, 2. Nah, sampai di sini rem reaksi harus bersamaan, tidak boleh depan. Kenapa? Kalau depan nanti terjadi jungkel ya. Kalau yang belakang nanti terjadi kepot-kepot, selip. Harus bersamaan, depan belakang. Namanya uji reaksi yang kedua. Set ya, berhenti di sini, keseimbangan sebentar dulu. Nanti laksanakan belok kiri atau belok kanan. Terserah mana yang keseimbangan dulu, belok kiri atau belok kanan. Setelah belok kiri atau kanan, berhenti dulu, biar dinilai untuk penguji. Setelah itu lolos, dilaksanakan yang ketiga.
zigzag dari arah timur. Di arah timur mulai dari arah timur mulai dari panah merah. Di sini ada ketentuannya, tidak boleh menggunakan rem depan maupun belakang, dan tidak boleh ngebut karena zigzag belahan dari arah kiri sampai ujung ke barat. Zigzag belahan. Diperhatikan untuk jarunya di sini dari arah kiri. Mulai dari arah kiri, tanpa menggunakan rem tetap persneling gigi 2. Semua materi ini menggunakan persneling gigi 2. Dari panah merah kiri sampai ujung zigzag belahan. Dah. Sampai ujung selesai, dinilai berhasil, dan melanjutkan yang terakhir, yang keempat. Nah, itu letter U, jadi melingkar di arah dalam, melingkar 180 derajat, namanya U2. Nah, ini diperhatikan untuk yang ini. Nah, boleh dari kiri dulu atau boleh dari kanan, tetap menggunakan persneling gigi 2 dari arah kiri ke kanan, melingkar di dalam. Pelan-pelan persneling gigi 2, pelan-pelan sampai ujung ada panah melingkar ke kanan, langsung dilaksanakan melingkar ke kanan. Ini ada ketentuannya, kakinya nggak boleh turun, tetap kakinya di atas persneling semua, di atas bus step ya, di atas bus step. Berhasil dari kiri ke kanan, ganti yang terakhir dari kanan ke arah melingkar ke kiri, sama pelan-pelan persneling gigi 2 langsung 180 derajat. Nah, apabila berhasil dinyatakan untuk pemohon berhasil dan bisa melanjutkan untuk cetak. Nah, demikian yang saya laporkan untuk praktek yang terakhir melalui ujian praktek di lapangan. Oke Tribuners, sekarang kita sudah masuk tahap terakhir dari pembuatan SIM di tengah pandemi Corona. Jadi setelah beberapa tahap yang kita lewati tadi, mulai dari awal terus terakhir di ujian praktek, sekarang kita saatnya mengambil SIM. Jadi sebelum mengambil SIM ada kita nanti membayar dulu ya, Bu ya? Ya, membayar dulu PNBP di BRI. Kita membayar PNBP, yaitu di BRI. Jadi setelah kita selesai, di Satlantas Polresta Solo juga menyediakan indeks atau survei kepuasan masyarakat. Jadi kita mau misal kecewa ya pilih yang ini, misal Anda puas atau senang ya yang ini gitu. Oke, jadi seperti itu tur atau gambaran pembuatan SIM di tengah pandemi Corona di Polresta Solo. Itu jadi terima kasih sudah mengikuti tur kita Tribuners dari awal sampai akhir nanti. Untuk detail-detailnya nanti akan kita kasih di deskripsi. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.